Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad dari Noah. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan perkembangan game yang saya buatkan untuk mata kuliah PPL ini. Nah sekarang game saya sudah punya judul yaitu People's Flight. Nah pada video kali ini saya akan membahas dua hal, yaitu akan berfokus pada dua porsi. Pertama ini adalah game design dokumen, dan yang kedua itu adalah saya ingin menunjukkan apa yang telah saya lakukan di Unreal Engine itu tersendiri. Oke, untuk menyederhanakan penjelasan game design dokumen saya akan menggunakan framework yang cukup populer di dunia game design, yaitu MDA framework. Dimana MDA framework ini ada tiga konsep utama gitu. Pertama, M ini adalah mekanik, dimana mekanik ini membicarakan tentang bagaimana player berinteraksi dengan game itu tersendiri. Jadi pada kasus game saya, game ini adalah game desktop atau game komputer, dimana akan menggunakan mouse and keyboard sebagai input controls-nya. Dan kemudian ada challenge atau tantangan. Nah, tantangan dari game ini adalah player akan dihadapi oleh musuh-musuh, tetapi player tidak bisa melawannya secara langsung. Sehingga cara player untuk melawan mereka adalah dengan cara dua hal. Pertama, mulai dari bersembunyi ataupun melarikan diri begitu. Nah, tantangannya di sini adalah bagaimana player bisa mengasah mengasah indranya untuk memperhatikan dengan footstep atau memperhatikan audionya, dan juga intuisi player untuk sembunyi atau melarikan diri dari musuh-musuh tersebut begitu. Oke, aspek yang berikutnya ini adalah dynamic atau D. Dynamic ini membicarakan tentang cerita atau naratif yang ada di dalam game, karena banyak sekali game saat ini yang berkeluaran, sehingga untuk meningkatkan uniqueness atau novelty dari game kita perlu membungkuskan dengan story yang menarik sehingga lebih engage kepada playernya begitu. Nah, story atau naratif ini, game ini berlatar belakang atau terinspirasi dengan peristiwa G30 SPKI di Indonesia pada zaman itu, dimana zamannya juga lebih kenal dengan salah satu zaman gelapnya Indonesia, dimana banyak sekali terjadi pembunuhan massal begitu. Terutama orang-orang atau warga-warga yang diduga terlibat dengan organisasi PKI seperti itu. Nah, player sini mengikuti cerita seorang wanita yang baru pulang kampung ke desanya. Nah, di sini warga-warga setempat itu mencurigai bahwa keluarga si perempuan tersebut ini berhubungan dengan organisasi PKI gitu. Sehingga konfliknya sudah terlihat seperti itu. Oke, dan kita pindah ke aspek yang terakhir, yaitu estetik. Nah, sesuai dengan namanya, estetik ini membicarakan tentang visual ataupun audio dari game tersebut. Nah, secara visual, game saya ini akan memiliki grafik yang bisa dibilang realistik, yaitu menggunakan grafik 3 dimensi, menggunakan Unreal Engine tentunya. Ini dimana kebanyakan aset-aset yang akan digunakan ini akan bersumber dari aset-aset yang tersedia di store Unreal Engine gitu. Meskipun demikian, tentunya sudah ada lisensi untuk menggunakan pada project ini begitu. Dan begitu pula dengan audionya, dimana audionya ini akan kebanyakan bersumber dari secara eksternal begitu. Oke, nah kita sudah pindah di Unreal Engine di sini. Seperti teman-teman lihat, saya sudah membuat suatu creek ini adalah suatu aliran sungai, dimana sebelumnya saya untuk mempelajari Unreal Engine ini saya menggunakan YouTube tutorial begitu. Dimana di YouTube tutorial ini banyak sekali hal yang saya pelajari, mulai dari bagaimana cara menavigasi menggunakan Unreal Engine begitu, terus banyak sekali hal-hal grafik yang saya pelajari, mulai dari cara membuat material bagaimana, cara membuat tekstur bagaimana, cara memodifikasinya bagaimana, kemudian bagaimana cara mencari aset-aset ataupun tekstur ataupun material ataupun 3D mesh yang saya butuhkan untuk game ini, bagaimana cara mengimpornya, terus bagaimana cara saya mengimplementasikan dalam Unreal Engine itu tersendiri begitu. Dan juga saya mempelajari cara mengimplementasikan fisika di game ini, mulai seperti lighting, shadow ataupun reflection begitu. Nah, harapan saya pada creek yang sudah saya buat ini, yang masih agak kecil, bisa lihat dari skala model playernya begitu, ini bisa diintegrasikan dengan map akhir level yang ingin saya kembangkan, di mana berikutnya atau kedepannya ini bakalan ada perumahan-perumahan desa, terus bakalan ada hutan-hutan, sehingga terlihat lebih realistik dan lebih atmosferik tentunya dengan tema game horror begitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait perkembangan game People's Flight ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini tertarik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Muhammad dari Noah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.